Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Miftahuluda, NIM 196500993. Di sini saya akan coba menginstal Raspberry Pi di OS di VirtualBox ya. Menginstal OS Raspberry Pi lebih tepatnya. Langsung saja. Di sini saya mendownload dari link ini ya, raspberrypi.org. Sebentar, oh bukan, maaf. Ini maksud saya raspberrypi.org, download Raspberry Pi desktop ya yang saya download ini. Oke. Langsung saja. Pertama-tama install, kita update dulu repositorinya, sudo apt min-get update. Oke. Kemudian yang kedua yaitu sudo apt min-get install VirtualBox. Ini berhubung saya sudah menginstal jadi nggak masalah. Kita cek dulu udah selesai, kita enter, masukkan password. Oke, udah selesai semua. Langsung saja kita buka lewat sini aja ya, bisa lewat GUI nya juga bisa. Oke, lewat sini aja biar nggak kelamaan. VirtualBox. Oke, sini saya punya beberapa ya untuk lab hacking ya. Langsung saja new di sini. Ini directory dimana kita akan menyimpannya nanti. Saya simpan di sini saja. Lalu Raspberry Pi maksud saya, Raspberry Pi 2, ininya type-nya Linux, ini Debian 32 bit ya. Biasanya terkadang itu bisa memakai order Linux 32 bit seperti yang saya lakukan sebelumnya. Ini Raspberry Pi ini menggunakan order Linux ya, tapi ini saya coba menggunakan Debian saja karena Raspberry Pi juga bahasanya bahasa Debian. Next, lalu ini requirementnya minimal 1 GB untuk memorinya, untuk RAM-nya bisa lebih tapi kalau bisa jangan kurang. Kita next. Nah, ini do not add virtual hard disk ini biasanya untuk live USB ya biasanya, tapi yang kita gunakan create virtual hard disk now. Sedangkan untuk use an existing virtual hard disk file ini biasanya extensionnya itu VDI ya, jadi biasanya udah diinstal dulu di VirtualBox, ini tinggal upload di sininya berupa VDI. Ini saja kita pilih lalu create, kemudian ini VDI sesuai rekomendasi dari VirtualBox, kemudian dynamical allocated biar bisa kita atur alokasi memorinya atau storage-nya. Kalau fixed size ini berarti sisa dari storage kita itu akan dipakai semua ya, ini up to maximum fixed size dari physical hard disk. Next. Nah, ini 8 GB, ini saya gunakan 10 GB. Kita create. Oke, sudah. Kemudian masuk ke setting atau klik kanan setting di sini. Kemudian masuk ke storage-nya, masuk ke bagian MT ini kita tambahkan ya. Ini seperti kita menancapkan hard disk, memasukkan CD ya. Ini choose a disk file, ini filenya 2020-02-12 ini ya, sama seperti yang ada di sini 2020-02-12. Coba kita coba kita download ISO-nya. Nah, ini kan sama ya, 2020-02-12 RPD x86 Buster, sama seperti ini. Kita open. Lalu biasanya saya konfigurasi network juga. Networknya saya bridge atau jembatan, jadi biar bisa ngakses ya untuk yang ada di VirtualBox-nya. Ini WLAN 0 karena saya memakai WLAN, bukan kabel ya, bukan ya. Terus kita oke, kemudian kita start. Ini cukup cepat proses instalasi dari Raspberry Pi karena dia cukup ringan. Ini kita pilih filenya ya, file ISO-nya. Kita start. Ini bisa pakai graphical, bisa pakai biasa. Ini saya pakai graphical saja. Tampilannya lebih enak lah. Kalau yang install biasa itu tampilannya kayak norak gitu. Nah, seperti ini konfigurasinya. Kita coba English, ada enggak? USA, enggak ada. Ini aja American English, maaf. Nah, ini American English. Terserah sih untuk keyboardnya. Ini dia masih mendetek. Oke. Kita
perbesar aja, view full screen, switch. Oke, ini udah full screen ya dia. Oke. Deteksi koneksi hardware, konfigurasi jam. Nah, ini kita mulai masuk ke partisi sepertinya nanti. Partition disk di sini. Nah, ini saya bikin manual saja. Di sini ada 10 GB ya. Untuk RAM tadi 1 GB, berarti kalau dikali 2 berarti 2 GB. Nah, ini kita continue. Saya bikin file swapnya dulu. Free space 10 GB. Ini kita create new partition. Berarti kalau dikurangi 2 GB berarti tinggal 8,7. Ini untuk primarinya. Kita continue primary, beginning. Mount point-nya ini root ya, atau slice seperti ini aja. Lalu labelnya ini terserah sih, saya namai RAS system. Oke, gitu aja. Continue. Bootable flag-nya off aja, ini done. Lalu yang free space ini untuk file swapnya. Create new partition. Oke. Logical, lalu ini kita ganti ke swap. Swap itu kayak backupan dari memori RAM kita ya. Jadi kan misal tadi alokasi RAM-nya itu 1 GB, jadi paling tidak itu 2 kalinya. Nah, makanya ini saya atur 2 GB. Dan setting partition udah 1/5, root sama wrap udah selesai, swap sama selesai. Kita finish. Ini untuk memastikan yang benar nggak yang di format. Kita yes. Oke. Ini formatting disk. Oke, ini installing system. Bentar. View-nya saya ganti dulu ke mana ya? View. Oke, ini saya pause dulu agar ini enggak terlalu lama videonya. Ini installingnya cukup memakan waktu. Oke, ini proses instalasinya udah selesai, tinggal konfigurasi aja. Ini grup ya, grup bootloader itu kayak biasanya digunakan buat yang OS-nya itu dual boot atau lebih gitu ya. Nah, saya biasanya meskipun nggak pakai dual boot, itu grupnya saya install juga biar ya enak aja sih. Ini kalau yang ini ya yes saja. Enter device manually, atau ini ya kita pilih ini ya karena cuma satu ini toh. Dan install bootloader, grup bootloader. Biasanya yang tampil di saat awal-awal menyalakan OS. Oke, ini udah selesai ya untuk konfigurasi grupnya tadi dan ya installnya. Ini kita continue. Oke, ini masih finish the installation. Kita tunggu saja. Oke, di sini udah selesai ya di sini. Dia tadi langsung menuju ke sini. Dalam proses penginstalannya langsung saja kita klik. Nah, ini yang saya masuk grup. Apabila tadi tidak menginstal grup, tidak akan lewat sini ya, tidak akan masuk ke bagian ini. Oke, kita perbesar. Kita klik Debian GNU Linux. Oke, ini udah masuk, dia udah booting ke home screen-nya. Tinggal ditunggu saja. Oke.
Oke, udah masuk ke home screen di sini. IP-nya, IP kita itu 172.20.10.2 ya. Language-nya ini ya ini aja, nggak ada plan lain. Cari Indonesia, apakah ada Indonesia? Oke. Time zone Jakarta, use English language, next. Oke, passwordnya ini nggak usah lah, kita next aja. Ini apa, update software, kita skip later. Oke, ini udah selesai proses penginstalan OS Raspberry Pi di VirtualBox. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.